Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi amarna bisilatil arham. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, dzul jalali wal ikram. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'utsu bi da'watil iman wal islam. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa 'azzim ala sayyidina Muhammad afdhalil anam wa ala alihi wa ashabihi al-kiram wa tabi'in wa tabi'in lahum bi ihsan ila akhiril ayyam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wahdina wa waffiqna ila al-haqq wa ila tariqil mustaqim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amma ba'du. فقال الله تعالى في القرآن العظيم بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة وجنة عرضها السماوات والأرض عدت للمتقين. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أفضل الإيمان as-sabru was-samahah atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah yang ulun hormati dan ulun muliakan para ulama, para habaib dan juga tokoh-tokoh masyarakat, wabil khusus kepada tamu wabil khusus kepada sahibul bait yang telah mengundang ulun, terima kasih banyak, dan juga memberikan kesempatan untuk menyampaikan sedikit ceramah agama kada lawas insyaallah. Ya lah. Sudah tuntung bahulnya jadi kita lawas lagi. Nyaman lakas makanan kita. Ya lah. Dan juga yang menghormati pada tamu undangan, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semuanya mudah-mudahan kita sebentar calon penghuni surganya Allah, amin ya rabbal alamin. Selalu kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa kita mengucapkan alhamdulillah karena Allah sudah banyak memberikan kenikmatan kepada kita, terutama nikmat yang paling besar yaitu nikmat iman dan Islam. Itu pokok modal utama untuk kita selamat dunia dan akhirat, nikmat iman dan Islam. Yalah, biar kayak apa aja di dunia nyamannya, pun kadang di iman, kadang di Islam sakit karena di akhirat. Nah, tapi bila kita beriman, biar di dunia banyak bisi duit, ya kan? Biar bisi di dunia ini 500 triliun aja bisi duit, tapi beriman, nah maka nyaman dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Nyaman nyambat juga baik banyak nih. Nah, ya kan? Alhamdulillah juga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesehatan, keafiatan, keselamatan, kesempatan sehingga kita berkumpul di tempat ini dalam rangka acara haul. Sudah tadi kita bacakan yasin, tahlil dan doa haul. Mudah-mudahan kepada almarhumah Hajjah Masribut binti Jamri yang mendapatkan ampunan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, diluaskan kuburnya dan mudah-mudahan dimasukkan ke dalam surga bi ghairi hisab, amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam selalu terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Sayyidina wa Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan atas keluarganya dan para sahabatnya dan para pengikutnya ila yaumil kiamat. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan syafaatnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Ulun ini ceramah apa ya lah? Ya. Ada dapat tema-temaan. Oh, bulan Syawal. Nah, alhamdulillah. Jadi bulan Syawal ini sudah tanggal 19 Syawal, yang mana ini masih ada suasana lebarannya, dan alhamdulillah kita sudah melalui bulan suci Ramadan dan telah melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, yakni untuk melaksanakan puasa Ramadan, dan alhamdulillah ada yang tunai
ada juga yang kadang mungkin binian, nanti yang haid, ya kah? Sudahlah dia kodok, yang jajar, ayo ya kah? Asal jangan lipat pada Ramadan pulang. Alhamdulillah. Sebelumnya kita karena ini Lebaran, jadi kita sama-sama berdoa mudah-mudahan segala amal ibadah kita di bulan suci Ramadan yang telah lalu, yang tadi itu mudah-mudahan semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Taqabbalallahu minna wa minkum wa shiyamana wa shiyamakum. Amin ya rabbal alamin. Kita mungkin sudah tahu, mungkinlah ada yang hafal, bahkan apalagi mau di bulan Ramadan rancak 4 kuliah subuh. Ada satu hadis Nabi yang sering dibaca biasanya di bulan suci Ramadan itu oleh para penceramahnya atau pengisi tausiah agamanya. Apa hadisnya? Jar Nabi kita, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban, sambungannya ya, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, ya kah? Jar Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang berpuasa Ramadan karena imannya dan karena ikhlas menuntut keridhaan Allah Subhanahu wa taala, tunainya puasa Ramadan sebulanan, niscaya diampunilah baginya akan dosa-dosanya yang telah lalu. Habis dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita seberataan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala segala dosa-dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu jar ulama, dosa-dosa yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala itu jelasnya dosa yang langsung berhubungan dengan Allah. Ya, yang kita tuh tahwalnya apa bahasa kita tuh? Tahwalnya lawan Allah, kita maksiatnya lawan Allah. Nah, menggawi dosanya langsung lawan Allah, dosanya kan dia berkaitan lawan manusia. Nah, lain punya dosa yang berkaitan lawan manusia itu kada diampuni oleh Allah dulu sebelum inya berhalalan. Makanya kita di negeri kita ini, di kampung kita ini sudah jadi tradisi imbahnya bulan Ramadan di hari Lebaran itu ya sowan, beelangan, ya kan, halal bihalal, supaya kita tuh bermaafan, ya lah, bermaafan, silaturahim, bermaafan, supaya kada ada lagi dosa-dosa kita itu lawan Allah sudah diampuni, lawan makhluk pun tidak ada lagi juga dosa kita. Nah, bagus kalau katalah, jadi tradisi yang halal bihalal itu bagus, asal secara syariatnya bujur juga. Ini ada juga yang salah, jadi haram diharam. Misalnya silaturahim halal bihalal lawan kekawanan bahari ya kah, reuni ya kah, imbahnya bertamuan lain mahram, maka bersalaman, maka beragapan, maka cipika-cipikir pulang, maka berhambat pada sini menapak keburit pulang aja, ya kah? Nah itu jadi haram pulang, karena cuman berdosa lawan Allah pulang, itu dan makhluk kan berdosa lagi, cuman lawan Allah kan boleh, itu. Maka sudah habis dosa diampuni oleh Allah di bulan suci Ramadan. Nah jadi itulah baguslah tradisi adat kita itu. Jadi habis Lebaran atau di hari raya itu kita berelangan, berelaan lawan keluarga terutama. Nah ya namanya halal bihalal silaturahim. Silaturahim itu sangat dianjurkan terutama lawan keluarga. Silaturahim itu menghubungi keluarga supaya hubungan lawan keluarga itu tambah rakat, tambah baik. Kada bisi besangkalan, besarikan, nyadap ya lawan keluarga itu besarikan. Kada betaguran, bahkan lawan hingsanakin atau lawan kuitan kan ada. Ya lah, naudzubillah. Ya kah? Nah, makanya itu. Jar Nabi kita silaturahim itu, nah itu dua padilahnya. Nah, jar Nabi kita, man ahabba ayyubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'a lahu fi asarihi falyasil rahimah. Jar Nabi kita, barang siapapun yang menginginkan bahwa diluaskan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah ia silaturahim.
menghubungi keluarganya, apalagi keluarganya ini yang mulainya sudah apa aja kita tulah ada sedikit masalah kurang betaguran lagi. Nah apakah lagi yang kayak itu baginya ya kan mulai didatangi ya kan berelaan dahulu yang masalah pandir masalah gaul ya masalah perbuatan minta ampun minta halal bihalal. Nah halal halal itu silaturahim lawan keluarga di situ orang tua lah kemudian paman mamarina ialah keponakan sama tuh pacilan peminian rakyat lah kemudian itu di Indonesia ini diperluas mananya rahim di situ ya termasuk juga sahabat ya rajin juga belangan kepada kawanan atau tadi dalam acara halal bihalal perkumpulan supaya bermaaf-maafan karena kita ini kada tahu rajin itu kada tahu lah apalagi yang isi grup ini grup alumni ini kadang-kadang mengirim napakah ya kan kada sengaja kita itu orang sakit hati membaca atau merasa tersinggung. Nah kada tahu makanya kita di lebaran itu mengadakan halal orang aja ya kan maafan. Jadi Nabi man kana indahu mazlamatu li akhi falyatahallalu minha. Siapa yang ada di sisinya tuh pernah melakukan kesalahan kepada saudaranya maka hendaklah ia minta halal daripadanya. Jangan sampai ia kada minta halal karena kalau di akhirat Nabi sama tu laisa sama dinar wala dirham. Di akhirat tuh Nabi kada ada lagi kena duit lawan dirham dinar ada lagi. Jadi kena sebagai tebusan di akhirat itu amal baik. Jadinya kita ada berbuat kesalahan lawan orang kena ditebus kesalahan kita lawan orang itu dengan amal kebaikan kita dijulung ke orang yang kita pernah berbuat zalim. Makanya Nabi di dunia ini ialah minta halal, kehalalan bilanya ada melakukan kezaliman ataupun kesalahan lawan orang, menyembati kah ya kan. Nyawa ini nyaman benar kan menyembati lewat HP atau menyebarkan aib orang ya kan disebarkan dia apa namanya di share kah di grup. Nah bujur tuh yang salah tuh aib tuh yang bujur tuh namanya gibah ya kan menceritakan keburukan orang. Nah itu telah nah kemudian jam berapa sudah? Oh hanya 10 menit tuh ada 10 menit janyar lah ada 10 menit lagi nah 10 menit lagi malah ada apa ya kalau menulun setumat kada puas kalau datang mencari ke sini terjauh dulu tadi memandir setumat janyar ya kan minta halal. Jadi ada satu hadis lagi yang ingin ulun sampaikan mudah-mudahan kita sama kawa mengamalkan lah ini hadis Nabi diriwayatkan oleh Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala. Hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda. Jadi sabda Nabi ini, hadis Nabi ini berisikan 3 poin. Nah, yang pertama jar Nabi kita mana qasat shadaqatun min maliha. Jar Nabi mana qasat shadaqatun min malihi. Tidaklah sedekah itu mengurangi daripada hartanya. Maksudnya orang toba sedekah itu jar Nabi kadang mengurangi harta, malah menambah. Ini kan jadi tradisi kita juga nih. Bagus mana kita ini tradisinya. Jadi dilanya lebaran hari raya itu amploknya selamat Idul Fitri ya. Isinya amploknya yang 100.000 tuh gambarnya isinya 2.000. Nah itu apa yang ada yang kayak itu ya lah 100.000 amploknya. Ada juga yang amplok putih, imba dibuka 100.000, sangatnya 100.000 itu amplok juga pulang. Ada kalau kayak ini bisa bener amplok 100.000-an, amploknya gambarnya sekali dibuka 2.000. Ya lah menyumpahkan akan ya kan di pranknya aja. Nah iya, ya kan. Nah kada, ya lah kada banyak ya lah.
banyak, ada yang 20, 50, 100, ada yang sejuta. Ya kan? Ada dapat orang diberi orang sejuta. Ya kan? Tahu buat pian ya kala. Nah, jadi jar Nabi, sedekah itu sebenarnya kadang mengurangi harta, malah menambah harta. Bujuran pian. Jadi orang telah pian itih aja. Mun urang tuh dermawan, rajinnya bebari-bari itu itihah. Inya tuh berusaha tuh kira-kira menurunkan maju kah? Kalau pian yang pernah pian lihat tuh. Yang ulun mencap tuh melihat telah. Yang ulun melihat nih, termasuk ulun nih lah, lain ulun ya maksudnya kuitan angkat ulun nih. Ulun dulu lagi mondok, lah diongkosi oleh tetangga, ya kan? Sekolah. Jadi 9 tahun sini mongkosi. Mulai saban minggu tuh sini membari lah. Mulai gawian sini tuh apa pada anu jar karena begawi alat ya 3 bulan ya sini. Tapi sini tetap enggak. Waktu itu hawalan hanya hendak mau ngkosi nih. Nah imbah itu jalan mau ngkosi saban minggu tak. Jadi seberatan sekolah dulu lagi di Darussalam tuh sini lah sangunya, duit SPP-nya, duit rumahnya, duit kitabnya sini. Ya kan? Imbah itu membari itu sakanya gawian jalan hanya alat jalan. Alat tuh maksudnya apa namanya asini bisa eksavator. Alatnya lah. Itu kencang mana bian? Yalah. Wah ini siden kalau mau rumah tahfiz. Lah rumah tahfiznya gratis. Kemudian yalah mula rumah konol benar. Ya. Membangun membari di masjid, mengulahkan masjid yang tambahan-tambahan itu bilang rata-rata sidin duit sorangan aja. Sampai ini sini masih membarinya bersedekah. Nah, usaha sidin lancar, rezeki bertambah. Wah itu bisa ekstra 7 aja. Oh 7 bisa alat, habis itu bisa tongkang 2, no bisa tronton kah apa namanya yang segan membawa anunya juga bisa sorangan. Tanah banyak bisa. Tapi sidin membari terus. Boleh kan maka ada berhitung ulang. Nah itu ulun buktikan dasarnya apa hadis Nabi kada kawal industakan. Yalah ada ulun juga bisi patuhan nih ya Kak. Orang simpang Gusti di situ nala. Sidin ini jar menyumbang baras dalam sebulan itu 65 sampai 70 karung. Sekarung tuh 2 berik setengah dibagi sidin ke rumah tahfiz, ke panti asuhan setiap bulan jar. Rumah sini gondol mana tuh? Orang ceramah situ semalam mau jual makan dong rumah. Kon? Pak Timur namanya. Oh, Timur ya kah? Polisi ya kah? Tahu jangan lah. Nah, itu. Polisi Timur. Kursi PEP itu motor itu. Adalah. Enggak. Hari Minggu acaranya. Nah, ulun pas mengisi ceramahnya. Biar tendanya lah. Tendanya biar. Tendanya pun lain. Oh iya. No. Sidin lah. Itu jar. Masya Allah jar. Itu apa usaha sidin tuh? Bisi kapal jar. Nah, jangan itu sedekah itu kadang mengurangi harta. Kita yakin ya. Bujur aja mah secara zahir kok kurang, tapi bertambah. Dan sebujur ulun kita membuktikan seorang biar. Apalagi biar sedekahnya membari-barinya itu lawan keluarga, bagi lawan kuitan, bagi berkah lagi. Wah, bagi misalnya ini duit kita keluarkan segan mahal kuitan duitnya itu berkah banget. Ya kan? Berkah. Itu ya tumat gini enggak dibalas sama itu bulik ya. Alhamdulillah yakin ya. Maka banyak lagi kalau yang sedekah itu. Nah, di antaranya lagi as-shadaqatu tanfa'ul bala la wa tazidu fil umur. Nabi sedekah itu menolak bala dan menambah keberkahan umur. Nah, jadi menghadap terhindar dari segala musibah. Orang banyak sedekah itu dasar pian kada maunya karena musibah itu. Ya kita angkat orang itu sampai ini kan bisa kecelakaan. Alhamdulillah. Bisa dijagakan oleh Allah, ada jaminan. Ya kan? Nyajin orang ya Allah bila nyandak tulak kemana kan buat supir truk tuh nyajak ke tujuh memberi 2000 lawan yang orang sumbangan masjid tuh. Sampai ke tujuan bebulik pulang selamat sih dan. Ya ada. Memang tadfa'ul bala, sedekah itu menolak bala dan menambah keberkahan umur. Nah, menambah keberkahan umur berkah. Hati berkah itu bertambah-tambah. Ya kan? Kebaikannya bertambah, duit bertambah, kebaikan bertambah. Nah, itu tak? Ya kan? Nah itu satu. Dan Nabi sedekah itu kadang mengurangi harta. Nah, asal ikhlas kita.
Ya, dia Nabi Allah ittaqun nar walau bisyaqqi tamrah. Jauhi neraka sekalipun dengan sebelah atau sekibitan kurma. Sekibitan kurma aja kau menghindari daripada api neraka, apalagi mumpian yang banyak benar. Ya. Satu, ya, itu membari-bari lah lawan kuitan, apalagi lawan guru misalnya orang alim, itu ganal lagi pahalanya, ya, ganal lagi. Lawan penceramah bang Jan, iya juga, ya kan, ganal juga ya kan, ya kan, ada gaya, ada boleh ya lah. Jangan guru kada boleh hitam jadi bilangnya apakah mengapa memikirkan naranya amplop itu apalagi isinya jangan sudah ya lah. Cuma juga ada sebutan yang kada boleh apa jangan sohibul bait kada memikirkan amplopnya kan ya kan kada memikirkan amplopnya ya kan. Nah sudah. Nah yang kedua aja Nabi, nah sempat lagi insyaallah tonton. Nah 2 menit lagi lah. Yang kedua aja Nabi, nah ini masuk 2. Wa ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa 'izzan. Dan tidaklah menambah oleh Allah Subhanahu wa taala akan hambanya dengan sebab hambanya itu katuju memaafkan, melainkan yang Allah tambah adalah kemuliaannya. Maksudnya hamba Allah yang katuju memaafkan kesalahan orang, Allah tambahi kemuliaannya, bukan menurunkan kemuliaannya. Ya kada punya lah, nyawa rugi kada membalasnya. Ya lah, di mana nyawa dak muha aja. Nah, padahal kalau orang memaafkan kesalahan orang, disitulah Allah menambahkan kemuliaannya. Ujuran, ya lah. Kada yang kalau sama kalau cemennya nyawa ni jangan kada kau membalas bayana kayak itu aja. Oh, padahal yang kada membalas itu, yang memaafkan itu yang harat. Dan itu karena yang ditambahi kemuliaannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nya di dunia atau sampai ke akhirat Allah muliakan. Jadi memaafkan itu malah menambah kemuliaan, bukan menurunkan kemuliaan. Apalagi menghinakan diri kada. Nah, cuman kalau masalah kriminal, maafkan aja, cuman serahkan ke orang apa polisi, ke hukum gitu maksudnya. Nah, yang berwajib ialah gitu. Nah, kan ada orang aja menampar aja. Ya apa kan cuma tetap urusan lawan yang berwajib. Ya kan? Kitanya maafkan. Nya kawatulah bagus manalah memaafkan orang tuh nah. Kada bisa rasa sarik lawan orang tuh. Bahkan itu juga yang nyaman kada ada akhirat, kada terlambat, kada terhambat-hambat pengen ke surga. Nyamun kita tuh masih sarik lawan orang. Di akhirat terlambat kena terhambat. Banyak hendak masuk ke surga, hadang dulu aja. Intinya ada masih bahwalan lawan sipulan tuh berelaan dulu ya. Urusannya, urusan cari bang sipulannya mana orangnya, mencari pulang. Ajak ada bisa kesalahan, kada ada lagi hubungan makhluk. Jangan kalah ke surga sudah, ya kan? Nah jadi bila orang kada tapi mau memaafkan orang masih bersangkalan, ya kan? Nah itu karena melambati masuk surga. Ngalih urusan baik relakan memaafkan orang tuh harat benar. Nah kemudian yang ketiga aja Nabi terakhir, wa ma tawadha'a ahadun lillah illa rafa'ahu. Jangan Nabi tidaklah seseorang itu tawadhu karena Allah, melainkan Allah tinggikan derajatnya. Jadi kalau orang tawadhu artinya ada sombong lah, maka Allah tinggikan derajatnya baik di dunia ataupun di akhirat. Tapi kalau orang sombong, bujur ya dulu, naik dikatakan kena tahan tak, ya kan, kena tahan tak. Bapak kaya ini, tapi karena sombong, imbahnya langsung datangan membuat KPK, ya kan, mana aja kalau yang banyak semalamnya, tidak lagi, ya kan. Nah, apa? Nah, sombong. Nauzubillah, jangan sampai ada di diri kita ini sifat sombong. Ya Nabi, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu habatin min kibrin. Tidak akan masuk surga orang yang ada di dalam hatinya itu sebesar zarrah saja.
Ada yang mengatakan sebesar sayap nyamuk aja ada sifat sombong kada bakal masuk surga. Jadi jago ulun aja sini. Nah aja sini. Tuh lihat di hadisnya aja sini. Ya, hadisnya tuh la yadkhulul jannah, kada masuk surga. Berarti kemana lagi? Kada masuk surga. Lain jangan gini, masuk neraka orang sombong. Berarti ada harapan ke surga kan? Imbah ditebus di neraka, habis dosa sombongnya ke surga. Ini mau coba dulu bersahabat, kada masuk surga, kayak Pak. Nah, ya Allah, maka ancamannya ganal menang sombong ini. Naudzubillah. Nah, jadi jangan sampai kita ini sombong. Sombong itu merasa hebat, merasa harap, misalnya sugih, merasa apa, misalnya, nah ya kan? Dan kita tawadhu, rendah di diri saja. Nah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Adalah tadi daripada saat itu 3 poinnya. Kita simpulkan dari Nabi kita, sedekah itu kadang mengurangi harta. Yang kedua, memaafkan itu menambah kemuliaan, bukan menghinakan, bukan menurunkan derajat kadang. Kemudian tawadhu, kada sombong itu meninggikan derajat kepada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan berkat kita berkumpul di sini, berkat Rasulullah, berkat kita berkumpul di majelis ini, kita berdoa bersama-sama, mudah-mudahan segala dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga dosa-dosa kedua orang tua kita, dan juga guru-guru kita, keluarga, jiran, tetangga kita semuanya diampuni. Mudah-mudahan segala amal ibadah diterima, dan mudah-mudahan segala hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, khusus hajatnya Sahibul Bait mudah-mudahan dikabulkan, dimudahkan, dilancarkan, amin ya rabbal alamin. Dan juga mudah-mudahan diluaskan rezeki kita yang halal, yang berkah, mudah mencarinya, dipanjangkan umur dalam taat ibadat, diberikan kesehatan, keafiatan dan sempurna, diselamatkan dunia dan akhirat, dan mudah-mudahan kita diberikan keberkahan hidup, diberikan anak keturunan yang soleh dan solihah, mendapatkan taufik hidayah istiqomah dalam kebaikan, selalu mendapatkan rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita semua kita berdoa berataan, mudah-mudahan kita seberataan, keluarga kita, kampung kita, Allah selamatkan daripada segala macam bala, musibah, wabah dan penyakit. Dan mudah-mudahan kita semuanya nanti dimatikan dalam keadaan husnul khatimah, berkumpul dengan Rasulullah SAW, masuk surga bighairi hisab, amin ya rabbal alamin. Al-hadiyah wa al-kalimah sallallahu alaihi Nabi al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وصحة في الجسم وسعة في الرزق وتوبة قبل الموت وشهادة عند الموت ومغفرة بعد الموت وعفوا عند الحساب وأمانا من العذاب ونصيبا من الجنة وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربنا صغارا وشيخنا وعلمنا أجمعين لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم استجب دعاءنا واشف مرضانا وارحم موتانا ويسر أمورنا واقض حاجاتنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم تقبل يا كريم. Minta halal, minta ridha, kalau ada salah mandir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makanan deh. Langsung turun ambil hasil makanan. Oh iya. Langsung aja ya. Langsung ibu-ibu keluarga.